berita bohong atau hoax Ma'ruf Amin akan digantikan oleh Basuki Cahayapurnama telah dilaporkan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf kepada Dewan Pers. Pro dan kontra pun terus mengemuka, termasuk soal isi pemberitaan koran Indopos terkait hal ini. Untuk mengulasnya telah hadir di studio Kompas TV Direktur Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo. Selamat sore, Mas Agus. Sore. Dan juga kita akan bergabung dengan Profesor Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini ada di Yogyakarta. Nanti kita akan berbincang dengan Prof. Mahfud juga. Saya ke Mas Agus dulu. Jadi dengan adanya pemberitaan soal Pak Ma'ruf Amin kalau terpilih akan digantikan Basuki Cahayapurnama ini sudah ramai. Bahkan banyak masyarakat yang percaya. Mas Agus menyesalkan sampai turunnya pemberitaan? Ya, jelas sangat menyesalkan ya. Kalau berita seperti ini menyebar di media sosial, kita relatif bisa memaklumi ya. Tapi kalau berita seperti ini muncul di media massa jurnalistik, di koran, ini terus terang sangat mengherankan gitu. Jadi karena sebenarnya sebuah media massa jurnalistik itu tugasnya bukan hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak meresahkan, tidak memecah belah, tidak membingungkan, apalagi dalam situasi politik yang sedang memanas seperti ini. Jadi ini sangat-sangat disayangkan, dan saya kira redaksi Indopos itu paham betul bahwa ini informasi yang sebenarnya tidak layak untuk disebarkan kepada masyarakat. Apapun, meskipun judulnya dengan tanda tanya, ini adalah informasi yang sudah pasti itu bisa membingungkan, meresahkan, dan menimbulkan konsekuensi yang politik yang sebenarnya merugikan masyarakat. Mas Agus menyesalkan. Kalau Prof. Mahfud, saya tanya Prof. Mahfud. Selamat sore, Prof. Mahfud. Sore, Friska. Mas Agus, sore. Iya, selamat sore. Prof. Mahfud tadi, kalau Mas Agus menyesalkan sampai adanya pemberitaan ini di koran Indopos, kalau Prof. Mahfud juga, apakah melihat sudah tepat TKN melaporkan isi berita ini? Saya kira melaporkan dari sudut politiknya. Ya. Kalau dari sudut hukumnya kan ya agak susah. Itu mau dijerat dengan tindak pidana apa. Tetapi substansinya begini. Yang berkembang di masyarakat sekarang ini, satu, Ma'ruf Amin akan diganti sebelum Pilpres gitu ya. Diganti dengan Ahok. Yang kedua, nanti bukan sebelum Pilpres, tapi sesudah jadi presiden, kalau terpilih sesudah jadi wapres akan diganti dengan Ahok gitu. Sehingga Ma'ruf hanya untuk mendulang suara, lalu nanti akan diganti oleh Ahok sesudah terpilih. Nah, dua-duanya itu tidak mungkin, Priska, secara hukum. Sehingga kalau ada media mainstream, media konvensional menyiarkan itu, ya berarti ikut permainan dalam permainan politik yang hoax. Karena tidak mungkin, misalnya untuk jadi seorang wakil presiden itu ada dua syarat di undang-undang ya sebelum pemilihan. Satu, punya catatan kepolisian yang baik, itu butir B pasal 231. Kemudian yang kedua, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Nah, di sini tidak mungkin Pak Ahok itu menggantikan. Yang kedua, sekarang ini sudah 59 hari lagi Pilpres. Di dalam undang-undang, seumpama pun cawapresnya dinyatakan berhalangan tetap, itu tidak bisa lagi diganti. Gitu, misalnya mengundurkan diri atau apa, sudah tidak bisa lagi. Itu menurut undang-undang, Friska. Jadi dipastikan tidak ada satupun pasal di undang-undang manapun yang memungkinkan adanya pergantian nama wakil presiden atau calon wakil presiden baik sebelum ataupun setelah pemilu ya, Prof. Mahfud? Sama sekali tidak memungkinkan. Itu diatur dari pasal 221 sampai 238. Jadi 18 pasal yang mengatur, yang dominan dengan larangan-larangan seperti itu. Jadi beritanya sangat hoax itu kalau memang ada yang berpikir seperti itu. Kalau secara hukum, secara undang-undang tidak ada satupun pasal yang mengatur itu, Mas Agus. Tapi masalahnya masyarakat sudah banyak yang percaya dengan beredarnya media ini, apalagi ditambah beritanya diviralkan di media sosial, disebarkan di media sosial, Mas Agus. Oleh karena itu, logikanya media massa jurnalistik profesional itu kan membantu masyarakat untuk menjelaskan yang sebenarnya seperti apa.
Jadi kan versi yang tadi dikatakan oleh Prof. Mahfud itulah yang harusnya diberitakan oleh media. Karena di media sosial sudah muncul desas-desus, hoax yang meresahkan dan ini tidak mendidik sama sekali. Bahwa seorang wakil presiden itu bisa langsung comot diganti oleh orang lain. Yang tadi dengan bagus dijelaskan oleh Prof. Mahfud, itulah yang harusnya kalau media mau memberitakan, itu yang diberitakan. Jadi klarifikasi, konfirmasinya, penjelasannya yang mencerahkan masyarakat gitu. Bukan justru hoaxnya ini yang dimunculkan. Nah ini yang terjadi kan itu. Jadi media massa, jurnalistik itu tidak melawan hoax, tapi justru menjadi follower media sosial dalam hal menyebarkan informasi yang sama sekali tidak benar dan bisa meresahkan masyarakat. Itulah makanya sangat disayangkan di sini. Prof. Mahfud, apa melihat ada itikat buruk dari menyebarkan berita ini? Iya, mungkin untuk ini mengurangi kepercayaan terhadap paslon nomor 1, bisa saja itu kan, bahwa ini sebuah permainan politik tingkat tinggi sehingga nanti akan dimunculkan Ahok entah sesudah Pilpres atau sebelum. Kalau sesudah Pilpres pun itu ada undang-undang MD3. Undang-undang MD3 itu menyatakan kalau wakil presiden berhalangan tetap itu memang harus diganti lewat MPR, tetapi syaratnya disebutkan di situ sama, tidak boleh orang yang pernah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun atau lebih gitu. Jadi seumpama pun itu akan terjadi sesudah Pak Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi terpilih, pasti tidak bisa Ahok penggantinya. Dan orang yang tahu undang-undang pasti tahu bahwa ini aturannya. Masalahnya berita yang sudah menyebar ini di media sosial, masyarakat sudah tidak meng-cross-check lagi apakah informasinya betul atau tidak. Prof. Mahfud melihat ini bahaya jelang Pilpres? Ya menurut saya bikin gaduh saja gitu. Bikin gaduh saja, terutama akan mengurangi kepercayaan. Berusaha ini, berita ini, hoax ini akan berusaha mengurangi kepercayaan akan integritas pasangan calon nomor 1, calon presiden nomor 1. Itu saya kira tujuannya. Karena sudah jelas yang tidak boleh. Saya ingin tambahkan, secara hukum, kalau ada orang calon presiden atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum pemilihan, itu ancaman hukumannya 1 tahun dan denda 50 miliar. Jadi ada ancaman pidananya ya, Prof? Kalau yang menarik, ada ancaman pidana. Ancaman pidana 5 tahun dan denda 50 miliar. Kemudian ada juga kalau parpolnya itu dendanya 100 miliar. Sama, hukumannya 6 tahun gitu. Jadi tidak mudah mengganti-ganti begitu. Ini soal negara ini. Dan undang-undang sudah mengatur itu dengan ketat. Secara nalar dan hukum tidak mungkin untuk mengganti ini secara tiba-tiba. Mas Agus, klarifikasi dari Indopos menyatakan bahwa pada dasarnya Indopos membuka pintu selebar-lebarnya kepada TKN untuk klarifikasi. Sebelumnya sudah komunikasi baik dengan pihak TKN melalui timnya, Pak Erick Thohir, Bu Ratna. Kalau sudah ada klarifikasi tapi masih keluar berita ini, apa yang ada di berita? Ya, harusnya yang namanya konfirmasi, klarifikasi itu dilakukan sebelum memuat berita itu. Gitu ya. Kalau klarifikasi, konfirmasi dilakukan setelah berita dimuat, itu kan namanya nasi sudah lanjut jadi bubur gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya harus dikritik ya. Kalau mau melakukan klarifikasi, konfirmasi, bertabayun, itu dilakukan sebelum berita itu dimuat gitu loh. Jadi harusnya itu yang dilakukan. Dan lebih dari itu sebenarnya kalau media, redaksi itu tahu betul bahwa informasi ini tidak layak untuk dipublikasikan, informasi ini layak, itu harusnya dari awal mereka sudah jagain informasi apa yang layak atau memadai untuk di-share kepada publik dan mana yang tidak. Dan saya yakin sekali informasi yang seperti ini bukan jenis informasi yang layak untuk disebarkan. Apalagi kita semua tahu situasi politik sedang memanas, semua hal bisa dimanfaatkan, bisa digoreng-goreng, semua hal bisa menyudutkan capres ini atau capres itu, sehingga media massa, para wartawan itu harus berkontribusi hari ini dengan menyampaikan informasi-informasi yang mencerahkan, yang mendidik, dan bukan sebaliknya informasi yang bisa memecah belah, menimbulkan desas-desus, menimbulkan kegaduhan, dan seterusnya. Tanggapan soal adanya berita ini juga tadi disampaikan Joko Widodo, Capres nomor urut 01, Prof. Mahfud, yang mengatakan jangan ada fitnah, menganggap informasi ini sebagai fitnah. Bisakah ini dikategorikan sebagai kampanye hitam?
Prof. Mahfud? Mungkin kampanye hitam itu belum. Mungkin negatif campaign, karena di dalam teorinya itu kan hukumnya ada dua. Satu kampanye hitam, dua kampanye negatif. Nah, mungkin ini masuk dalam tahapan negatif. Ancaman pidananya yang jelas tidak ada. Tapi kalau kampanye hitam bentuknya fitnah, yang jelas tidak ada, diada-adakan, itu bisa dianggap fitnah, itu ada hukumannya, hukum pidana. Tapi kalau mengatakan menurut informasi, nah kesalahannya, negatifnya itu hanya menurut informasi yang belum diuji. Tetapi bisa saja dicoba diuji ke lapangan hukum pidana seperti yang dilakukan oleh TKN, saya kira bisa dicoba, meskipun tentu polisi akan tidak mudah untuk membuktikan itu. Ya, ke Dewan Pers saya kira lebih tepat ya. Iya, di Dewan Pers untuk diuji seperti apa kualitas dari jurnalistik berita yang ditampilkan ini, apakah berita benar atau tidak, atau malah menjurus ke hoax. Saya ke Mas Agus. Kalau misalnya jelas-jelas tadi sudah ada klarifikasi sebenarnya, tapi berita yang tayang tetap dianggap hal yang tidak memungkinkan, baik secara hukum tadi dijelaskan Prof. Mahfud, atau secara politik pun tidak mungkin dilakukan, apa ada dugaan memang bermain politik redaksi yang dimaksud? Nah, sebenarnya kalau kita lihat Indopos sebagai media, itu Indopos itu kan bagian dari grup media yang lebih besar ya, Jawa Pos gitu. Grup itu sebenarnya ini kelompok media yang relatif netral sebenarnya, tidak ke sana tidak ke sini gitu. Jadi mungkin bukan bagian dugaan saya, bukan bagian dari faksi-faksi politik ini, tapi semata-mata untuk mencari sensasi, untuk menaikkan oplah, readership dan semacamnya gitu. Jadi saya lebih melihat ini iseng saja gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar, karena kalau benar ini Indopos itu bagian dari kubu ini atau kubu itu lebih berbahaya, lebih buruk lagi gitu. Mudah-mudahan ini benar-benar mungkin ingin menaikkan oplah, menaikkan readership dengan menampilkan sesuatu yang sensasional yang mereka berpikir akan dibaca banyak orang. Atau mungkin ini tidak gamblang karena tanda tanya di belakangnya misalnya. Nah, itu trik untuk mengatakan bahwa ini kan masih tanda tanya gitu. Itu trik, tapi saya kira itu trik yang bisa berlaku untuk hal yang lain, tapi untuk hal-hal yang sangat sensitif seperti ini itu harusnya tidak dilakukan gitu ya. Karena meskipun itu dengan tanda tanya gitu ya, masyarakat yang masyarakat yang sedang heboh sekarang ya. Jadi masyarakat yang sangat sensitif dengan isu-isu ras, agama, ini kan ada isu agama juga di sini. Itu dengan mudah bisa percaya dengan informasi yang seperti itu meskipun itu dibumbui dengan tanda tanya. Maka dari itu sebenarnya kedewasaan, kehati-hatian media dalam menyampaikan informasi berita kepada masyarakat itu sangat dituntut dalam situasi politik yang meskipun ada tanda tanya itu harus dipikirkan juga kapan bisa menempatkannya, kapan. Karena yang kalau lihat itu selain tanda tanya, info baliknya media itu harus mendampingi masyarakat, menciptakan ruang publik yang kondusif untuk pemilu yang berkualitas. Dengan cara apa? Disortir betul berita yang mau disampaikan ke publik itu adalah berita yang benar-benar bisa mencerahkan, mendidik. Jadi pers itu selain menginformasikan sesuatu, itu ada fungsi mendidik masyarakat. Nah, itu yang harusnya di-highlight oleh para wartawan, redaksi di Kompas TV dan lain-lain sekarang ini. Yuk bersama-sama kita dampingi masyarakat menjelang pemilu ini dengan memberikan informasi, berita, wacana yang mendinginkan suasana, bukan memanaskan. Mendinginkan suasana dan mendidik masyarakat. Terakhir ke Prof. Mahfud, bagaimana agar media, pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga masyarakat bisa sama-sama dewasa, apalagi jelang pilpres ini kita tahu pasti apapun informasinya bisa jadi hangat meskipun tidak ada substansi yang memang panas dibahas, tapi tetap saja kalau menyangkut pasangan 01 atau 02 bisa jadi sensitif di momen-momen ini, Prof. Mahfud. Ya begini, kita tahu bahwa setiap orang itu, orang-orang media pun punya pilihan politik. Itu boleh saja dia punya pilihan politiknya sendiri. Tetapi kalau media
itu jangan sampai digunakan untuk menonjolkan pilihan politiknya sendiri itu, karena itu melanggar etika gitu. Ya. Itu melanggar fungsi pers untuk selalu bersikap netral. Oleh sebab itu harus menahan diri pimpinan medianya, wartawannya, pokoknya seluruh awak media itu supaya hati-hati. Pekerjaan mulianya akan menjadi tidak mulia kalau kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Ya, tentu nantinya juga ujungnya pilpres yang damai, siapapun yang memenangkan kontestasi ini jadi tujuan utama. Betul. Baik, terima kasih Prof. Mahfud atas waktunya, Mahfud MD dari Yogyakarta. Terima kasih Prof. Mahfud, terima kasih juga Mas Agus Sudibyo atas waktunya di Kompas Petang.